Salam bagi kita semua. Berjumpa lagi kita di program Obat Tidur. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Dan pada malam hari ini, ya dengan saya Tiarma Tempunan yang akan melayani kita dengan firman Tuhan. Dan itu semua karena kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau lagi meninggikan nama Tuhan lewat pujian penyembahan yang akan kita naikkan kepada Tuhan. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan. Bapak, terima kasih atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami hidup oleh anugerah Tuhan dan kami sangat bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau, karena Engkau teruslah yang memelihara hidup kami sampai pada malam hari ini. Tuhan terus yang mengasihi kami. Terima kasih Bapak, kami mau menyembah Engkau lebih dahsyat lagi Tuhan. Kami mau memuliakan nama-Mu yang kudus. Terima kasih
merasakan bagaimana Engkau melindungi kami dari setiap berbagai hal sakit penyakit. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang seperti Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan Yesus, kami mau lebih lagi diajar oleh kebenaran firman Tuhan, bahwa belas kasihan-Mu itu sungguh nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkannya, kami siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus, kami siap mendengarkannya. Haleluya, sama-sama katakan amin. Salam bagi kita semua. Terpujilah nama Tuhan, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus, yang senantiasa melindungi kita sampai hari ini. Kita boleh bernapas ya, kita boleh sehat, itu semua karena kebaikan Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Seperti poster yang sudah dibagikan, bahwa tema kita pada malam hari ini adalah yaitu mendapat belas kasihan Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, mendapat belas kasihan Tuhan. Ya, tentu belas kasihan Tuhan itu adalah, saudara terkasih, adalah sesuatu hal yang patut kita banggakan kalau kita sudah bisa merasakannya, ya kan? Jadi pada malam hari ini kita akan membahasnya. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita di Markus pasal yang pertama. Mari kita buka Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-40 sampai ayat 42. Sekali lagi saya katakan, Markus pasal yang pertama, ayat 40 sampai ayat 42. Bapak Ibu. Oke, mari kita buka Alkitab kita dan sama-sama kita membacakannya ya, dengan antusias di hadapan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Bapak Ibu Saudara terkasih, ini merupakan cerita mengenai seorang yang penyakit kusta, ya. Dia mengalami penyakit kusta, bagaimana dia menerima kesembuhan Tuhan, dia menerima belas kasihan daripada Tuhan, dan dia telah nyata merasakan belas kasihan Tuhan itu. Nah, dari sini kita akan belajar, Bapak Ibu Saudara terkasih, bahwa kita juga sebenarnya itu patut mendapatkan belas kasihan daripada Tuhan, ya. Seperti tema yang sudah kita bagikan, yaitu mendapat belas kasihan Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, Yesus merupakan pribadi yang berbelas kasihan, ya. Yesus itu merupakan pribadi yang berbelas kasihan. Di dalam kitab Perjanjian Baru ini, khususnya kitab Injil-Injil ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, ya, ada beberapa ayat yang lumayan banyak yang dikatakan bahwa memang Yesus itu tergerak oleh belas kasihan. Artinya bahwa Yesus itu memiliki belas kasihan, ya. Bahkan juga dikatakan di kitab Matius pasal yang ke-12 ayat 7, dikatakan di sana bahwa Yesus mengkehendaki belas kasihan, ya. Artinya kita juga sebagai orang yang percaya kepada Yesus, Tuhan mengkehendaki kita juga memiliki belas kasihan seperti Dia memiliki belas kasihan. Ya, itu ciri-ciri memang kepribadian Yesus, Dia memiliki belas kasihan. Kalau Yesus tidak memiliki belas kasihan, Bapak Ibu Saudara terkasih, tidak mungkin Dia mengorbankan dirinya untuk kita, ya. Tidak mungkin Dia mengorbankan dirinya kepada kita. Ya, memang karena Dia adalah pribadi yang berbelas kasihan. Kita patut bersyukur, Bapak Ibu Saudara terkasih, karena Yesus itu adalah memiliki belas kasihan. Kalau Yesus memiliki belas kasihan, Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika kita mengalami masalah, ya, ketika kita mengalami kesusahan, ya, ya pasti Tuhan Yesus akan menunjukkan belas kasihannya kepada kita. Tetapi ada kuncinya menurut nats ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, yang akan kita pelajari, ya, yang akan kita pelajari. Jadi ada kuncinya bagaimana kita mendapat belas kasihan daripada Tuhan Yesus, ya.
Seperti dikatakan di sini di ayat yang ke-40 Bapak Ibu, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus ya, dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya, katanya, kalau engkau mau engkau dapat mentahirkan aku ya. Di sini memang datang seorang yang berpenyakit kusta. Bagaimana orang yang penyakit kusta ini bisa mendapatkan belas kasihan Yesus? Bisa merasakan ya pertolongan Yesus itu Bapak Ibu Saudara terkasih. Jadi ada kuncinya ya. Apa yang dia lakukan sehingga dia bisa menerima belas kasihan daripada Yesus, merasakannya. Ya, Bapak Ibu, supaya kita juga merasakan belas kasihan Yesus itu. Nah, tentu kita akan belajar dari pribadi seorang penyakit yang kusta ini. Ya. Artinya dia sudah memiliki penyakit Bapak Ibu. Mungkin dia sudah barangkali putus asa ya, seperti itu. Seperti kita juga memiliki beberapa masalah mungkin seperti itu ya. Ya, berbagai masalah. Nah, jadi bagaimana cara kita? Apa yang akan kita lakukan supaya kita mendapat belas kasihan daripada Yesus Kristus? Saudara perlu tahu bahwa Yesus itu tidak pelit ya. Tidak pelit Bapak Ibu. Dia adalah pribadi yang berbelas kasihan. Nah, pribadi atau orang yang penyakit kusta ini, apa yang dia lakukan sehingga dia mendapat belas kasihan daripada Yesus, Bapak Ibu Saudara terkasih, yaitu dikatakan di ayat yang ke-40, apa yang dia lakukan di sini, dia datang kepada Yesus sambil berlutut di hadapannya, ya. Dia datang kepada Yesus sambil berlutut di hadapannya. Karena dia tahu bahwa Yesus itu adalah pribadi yang baik, ya, yang berbelas kasihan. Seperti itu. Jadi dia melakukannya yaitu dengan dia datang dan berlutut di hadapannya. Bapak Ibu Saudara terkasih, inilah yang dia lakukan. Ya. Seorang penyakit kusta ini melakukan ini di hadapan Yesus, Bapak Ibu. Dia datang kepada Tuhan, bahkan juga dia berlutut, ya. Artinya di sini dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tanda berlutut itu yaitu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebagai kita adalah orang yang sudah manusia yang diciptakan Yesus, maksud saya ya, yang diciptakan Tuhan, kita patut merendahkan diri. Sebagai ciptaan itu kita patut merendahkan diri di hadapan Tuhan ya. Kita patut merendahkan diri di hadapan Tuhan, membawa masalah kita, membawa beban kita. Apa yang menjadi beban saudara saat ini, saat malam hari ini? Datanglah kepada Tuhan, berlutut di hadapannya ya. Tandanya kalau kita itu memang benar-benar merendahkan diri, artinya hanya Yesus yang sanggup menolong kita ya. Itu tandanya kita benar-benar menunjukkan bahwa kita tidak mampu tanpa Yesus. Itu arti dari datang berlutut di hadapannya ya. Artinya ini kita adalah tidak mampu kalau hanya kita mengandalkan kekuatan kita ya. Itu artinya kita harus datang kepada Yesus. Datanglah Bapak Ibu kepada Yesus, berlututlah di hadapannya ya. Ini yang perlu kita lakukan seperti pribadi seorang yang penyakit kusta ini melakukannya. Jadi ini yang perlu kita lakukan supaya mendapatkan belas kasihan daripada Tuhan ya. Ini yang perlu kita lakukan, datang merendahkan diri di hadapan Tuhan ya. Ini aku Tuhan, saya sudah datang ya. Jadi kita harus datang kepada Tuhan. Jadi memang kita sudah memiliki berbagai masalah nih. Kadang kita lupa untuk datang kepada Tuhan, kadang kita lupa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Padahal yang Tuhan rindukan ketika kita memiliki masalah, ketika kita memiliki beban berat, kita harus datang kepada Tuhan. Karena memang Yesus mengatakan apa? Datanglah kepadaku, ya, hai engkau yang letih lesu dan yang berbeban berat. Datanglah kepadaku. Memang itu yang Tuhan rindukan, ya. Kita harus datang kepada Tuhan karena Dia memang pribadi yang berbelas kasihan. Jadi percayalah Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika kita datang itu kepada Yesus, Tuhan tidak tinggal diam ya. Tuhan tidak tinggal diam. Dia melihat hati kita yang mau ditolong oleh Tuhan ya, yang mau dibantu oleh Tuhan Bapak Ibu Saudara terkasih. Makanya malam hari ini saya mau katakan, datanglah kepada Tuhan. Bawalah bebanmu, bawalah hidupmu semua apa yang menyulitkan dirimu ya. Datang kepada Tuhan. Yang kedua itu apa yang kita lakukan yaitu memohon kepada Tuhan, memohon bantuannya. Ya tentu ketika kita sudah datang kita juga harus dengan apa cara kita itu yaitu memohon ya.
memohon bantuan Tuhan. Dikatakan di sini di ayat yang ke-40, Bapak Ibu Saudara terkasih, di hadapannya ia memohon bantuannya, ya. Jadi seorang penyakit kusta ini dia memohon kepada Tuhan. Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku, ya. Jadi dia tidak memaksa Tuhan seperti itu. Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku, ya. Artinya di sini kita itu dalam permohonan kita kepada Tuhan harus dengan sesuai kehendak Tuhan, ya. Harus sesuai kehendak Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih. Jadi kita harus memohon yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan tahu masalah kita, Bapak Ibu. Jadi cara kita itu juga harus benar-benar tepat, ya. Kita harus memohon kepada Tuhan dengan kusut, kita datang kepada Tuhan, kita memohon belas kasihannya. Tuhan tolong saya, Tuhan sembuhkan saya, bangkitkan iman saya Tuhan. Barangkali ada yang saat ini imannya sudah mulai menurun, sudah mulai down, ya, sepertinya hilang pengharapannya. Minta aja kepada Tuhan kita, ya. Mohonlah supaya Tuhan membangkitkan semangat kita, ya. Karena akhir-akhir ini banyak orang yang semangatnya sudah mulai kendor, barangkali karena tidak sesuai dengan harapannya. Dia lupa kalau memang setiap permohonan itu harus dengan kehendak Tuhan. Kalau kita minta sesuai dengan kehendak Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih, maka kita akan mengerti meskipun tidak sesuai yang kita harapkan yang datang. Tetapi di balik semuanya itu Tuhan punya rencana yang indah, yang luar biasa, Bapak Ibu. Ya. Jadi kita harus memohon kepada Tuhan apapun masalah Bapak Ibu Saudara terkasih saat malam hari ini, ya mintalah kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita. Amin. Itu yang perlu kita lakukan, ya. Bapak Ibu Saudara terkasih, apa yang terjadi ketika seorang kusta ini melakukannya, ya, dia datang kepada Tuhan dan memohon belas kasihannya. Apa yang terjadi? Dikatakan di ayat yang ke-41. Mari kita perhatikan, Bapak Ibu. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengelurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah kehendakmu. Jadi ketika dia datang kepada Tuhan, ya, merendahkan diri di hadapan Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan Yesus itu tergerak hatinya, ya. Hati Tuhan itu tergerak oleh belas kasihan. Tidak mungkin kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan tidak melihat kita, ya. Tidak tergerak hatinya. Karena memang itulah yang dikehendaki Tuhan, kita datang kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih. Jadi ini yang terjadi, ya. Ketika seorang penyakit kusta itu datang kepada Tuhan, jadi hati Yesus itu tergerak oleh belas kasihannya. Tergerak oleh belas kasihan Tuhan. Dan Tuhan mengulurkan tangannya. Tuhan mengulurkan tangannya, Bapak Ibu Saudara terkasih. Ketika kita datang kepada Tuhan Yesus memohon belas kasihannya, Tuhan pasti mengulurkan tangannya kepada kita. Amin. Percayalah Bapak Ibu Saudara terkasih. Tangan Tuhan itu pasti akan terulur kepada kita. Nah, makanya kita harus datang kepada Tuhan, ya. Belas kasihan itu, belas kasihan Tuhan itu ada, Bapak Ibu, ya. Yesus tergerak oleh belas kasihan, ya. Tuhan mengulurkan tangannya. Dikatakan di ayat yang ke-41 ini, lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu, ya. Menjamah orang itu. Dia mengulurkan tangannya dan menjamah seorang penyakit kusta itu. Lalu apa yang terjadi? Dikatakan di sini, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara terkasih? Aku mau, jadilah engkau tahir, kata Tuhan Yesus ketika dia menjamah. Ya, akhirnya dia menerima kesembuhan. Dikatakan di ayat yang ke-42, seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta itu dan ia menjadi tahir. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, betapa pentingnya kita, ya. Betapa pentingnya kita datang kepada Tuhan. Betapa pentingnya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Respon kita ini harus benar-benar baik datang kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih. Anda mengalami masalah saat ini, lakukan dulu yang ini, Bapak Ibu, ya. Lakukan dulu ini. Lihat bagaimana tangan Tuhan terulur ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Pasti tangan Tuhan itu akan terulur kepada kita. Pasti Tuhan akan menolong kita, ya. Yang imannya akhir-akhir ini sudah mulai merosot, pasti Tuhan
akan membangkitkan semangat kita lebih dahsyat lagi. Nah, makanya kita harus datang kepada Tuhan. Ya, harus datang. Kita lakukan dulu bagian kita, Bapak Ibu Saudara terkasih. Datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, ya, memohon belas kasihan Tuhan. Kita lihat di sini di ayat ini, ya. Kita lihat bagaimana seorang penyakit kusta ini datang kepada Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Tuhan mengulurkan tangannya dan dia menerima kesembuhan yang dahsyat, Bapak Ibu. Seketika itu juga dia menerima kesembuhan. Jadi sangat penting, ya, respon kita, cara kita datang kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, saya mau katakan pada malam hari ini, marilah kita datang kepada Tuhan. Kita berlutut di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka kita akan mendapat belas kasihan Tuhan itu. Kita akan merasakan belas kasihan yang dahsyat itu, dan kita akan menjadi kesaksian, Bapak Ibu. Pasti kita akan menjadi kesaksian. Kita akan menjadi berkat bagi orang lain, ya. Orang lain juga akan terberkati ketika kita menyaksikan bagaimana Tuhan menolong kita. Jadi seperti itu, Bapak Ibu. Saya tidak tahu apa yang menjadi masalah Anda saat ini, tetapi ketahuilah bahwa Tuhan menunggu kita untuk datang kepada Dia. Ya, ketika kita datang kepada Dia, maka Tuhan akan mengulurkan tangannya dan kita akan merasakan belas kasihan Tuhan itu. Semua rindu merasakan belas kasihan Tuhan, amin. Saya percaya kita semua rindu merasakan belas kasihan Tuhan. Nah, oleh karena itu kuncinya itu datanglah kepada Tuhan, ya. Datanglah bersujud, memohon kepada Tuhan. Itulah yang dirindukan Tuhan kepada kita. Inilah yang boleh saya sampaikan, Bapak Ibu Saudara terkasih. Saya merindukan kita menaikkan pujian di hadapan Tuhan, ya. Kita katakan bahwa memang benar-benar hanya Tuhanlah yang menolong kita. Dia telah mati bagi kita, Dialah yang telah menyelamatkan kita, Bapak Ibu. Ya, kita bersyukur di hadapan Tuhan. Ketika kita bersyukur, Bapak Ibu, maka Tuhan juga disenangkan dan lihat bagaimana Tuhan menolong kita. Saat malam hari ini, saya mengajak kita semua untuk bersyukur di hadapan Tuhan. Kita menaikkan pujian untuk kemuliaan Tuhan. Dia Yesus telah mati bagiku. Haleluya. segala pujian, haleluya. Segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Benar Tuhan, bagimulah segala pujian kekal selamanya. Segala kemuliaan hormat bagi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami telah diberkati oleh Engkau ya Bapa melalui hamba-Mu. Biarlah kiranya belas kasihan Tuhan mengalir malam hari ini kepada setiap umat pendengar. Haleluya, haleluya, amin.
Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kita bersyukur karena hambanya telah menyampaikan isi hati Tuhan buat saya dan saudara, bahwa Tuhan adalah memiliki hati yang belas kasihan, yang ingin menyembuhkan Bapak Ibu Saudara pada malam hari ini, yang ingin memulihkan rumah tanggamu, yang ingin memberikan pengharapan buat Anda yang putus asa, dan memberi kesembuhan buat Anda yang sakit. Dan terkhusus sebelum saya berdoa secara umum, buat kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang saat ini menonton ini, saya akan berdoa, dan siapapun pemilik ini yang minta tolong sama kami, ini adalah namanya Rosalina Tamba, yang melalui medis, dia diperiksa medis di lab, tidak dapat penyakitnya apa-apa. Jadi saya berharap saya dihubungi secara langsung supaya saya doakan melalui video call. Dan saya berharap juga dengan Bapak Ibu Saudara audiens yang saat ini sedang bersama dengan saya, mari kita berdoa untuk itu ini. Dia masih SMP, dia si adik ini namanya Rosalinda Tamba. Tidak ada salahnya saudara ikut menjadi pendoa malam hari ini untuk dia. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami berdoa Tuhan saat ini untuk Rosalina Tamba yang saat ini memiliki penyakit yang sulit ditemukan dokter, tidak ada. Mungkin sekali oleh karena kuasa-kuasa kegelapan. Saya berdoa saat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa kiranya anak ini akan mengalami kesembuhan. Terima kasih. Terpujilah Engkau Bapa Surgawi. Ampuni dosa-dosa neneknya, dosa orang tuanya, ampuni dosanya. Terima kasih Bapa, akan ada pemulihan. Terima kasih. Terpujilah Engkau. Dalam Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, karena Bapak Ibu Saudara telah menjadi sahabat saya, member saya sahabat saya untuk mendoakan dia pada malam hari ini. Saya percaya Bapak Ibu akan diberkati oleh Tuhan. Dan saat ini tiba saatnya kami akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang saat ini mendengar dan kapan saja dibuka video ini. Bapak, kami berdoa Tuhan saat ini buat mereka yang putus asa, kiranya Tuhan Engkau beri pengharapan. Buat mereka yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan penyakit apapun bentuknya. Apakah stroke, apakah penyakit saraf terjepit, apakah juga penyakit asam urat, penyakit gula. Saya berdoa gagal ginjal juga disembuhkan oleh Tuhan. Saya berdoa buat mereka yang sakit paru-paru Engkau sembuhkan. Ampuni mereka kalau oleh karena mereka berdosa maka mendapat penyakit. Saya berdoa Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus menolong memberkati mereka, beri pengharapan buat mereka yang putus asa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, perkara besar boleh terjadi karena Engkau adalah Allah yang tidak pernah berubah, yang selalu melakukan mujizat. Bagaimana 2000 tahun yang lalu sampai detik ini, bahwa Engkau adalah Allah yang besar, Allah yang senantiasa menolong kami. Terima kasih Bapa. Apapun persoalan anak-anakmu, kiranya Engkau menjadi jawaban yang pasti. Suatu hal saya berdoa saat ini, buat mereka yang terikat dengan kuasa kegelapan, saya berdoa lepas di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Dalam Yesus Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Kita bersyukur karena kita telah diberkati oleh Tuhan melalui hambanya, dan juga jiwa dan hati kita telah diberikan kedamaian dan ketenangan jiwa dan sekaligus kesegaran hati kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, itu adalah merupakan berkat. Kami mohon jangan pernah lupa untuk membagikan video ini di beranda FB Saudara, di IG, bahkan juga di grup-grup yang Anda miliki. Ketika Bapak Ibu Saudara sekalian membagikannya dan sahabatmu membacanya atau juga mendengarnya, maka mereka akan mendapat berkat sebagaimana Anda diberkati oleh Tuhan. Dan tentunya kita akan bisa tidur nyenyak dan akan mendapatkan mimpi-mimpi yang indah. Dan jangan pernah lupa bangun pada besok pagi. Haleluya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari Gereja GB Rawa Indah. Puji Tuhan. Sampai ketemu pada besok malam jam 22 WIB waktu Indonesia bagian Barat. Dan nantikan besok akan berkhotbah, yaitu pengkhotbah yang luar biasa. Haleluya.